Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pergerakan perkembangan seputar dunia cryptocurrency. Yang mana di sini juga admin akan membahas ya berkaitan dengan perkembangan CBDC di Indonesia dan juga pergerakan pergolakan keuangan secara global. Nah, silahkan disimak sampai akhir. Kemudian dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya tentang salah satu pionir yang sedang menata emas batangan. Nah, ini cukup mantap sekali. Apakah ini emas asli atau hanya emas mainan ya? Nah, di sini juga ada tanda pay with. Di sini aku membuka informasi daripada P-Exchange kurang lebih 8 jam yang lalu mengenai informasi daripada P Network ya, yaitu masih dalam fase atau event P-Fest kurang lebih tanggal 6 sampai 11 Desember. Nah, di sini memegang emas di tangan dan juga menunggu untuk lepas landas. Saatnya kita membutuhkan nilai intrinsik untuk koin Pi, dan popularitas penyebaran P-Fest sedang trending topik ya di dalam Twitter. Kita bisa menggunakan Pi untuk membeli barang dan juga produk-produk. Nah, beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas ya berkaitan dengan CEO JP Morgan yang menolak daripada Bitcoin. Nah, kemudian di sini admin akan sedikit menginformasikan tentang perkembangan CBDC di Indonesia. Ini ada informasi terbaru berkaitan dengan Bank Indonesia yang menjelaskan perkembangan rupiah digital ya atau CBDC Indonesia. Nah, di sini sudah kurang lebih 86% untuk Bank Sentral eksplorasi CBDC. Nah, di sini BI atau Bank Indonesia mengungkapkan 86% Bank Sentral dunia telah mengeksplorasi Bank Sentral Digital Currency atau CBDC berbasis kripto, termasuk di tanah air dengan rupiah digital. Jadi di sini cryptocurrency juga sudah mulai viral dan juga bisa diterima ya, terkhusus dalam dunia perbankan melalui CBDC. Informasi di sini terbaru dikutip daripada website Financial, yaitu kurang lebih tanggal 6 Desember. Kita juga bisa untuk melihat secara lebih jelasnya. Nah, dikutip melalui bisnis.com, sebanyak 86% bank sentral di dunia menjalankan eksplorasi mata uang digital bank sentral atau CBDC, termasuk Bank Indonesia. Kemudian di sini progres perkembangan CBDC atau digital rupiah oleh Bank Indonesia saat ini masih dalam tahap eksperimen. Kemudian melalui Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, yaitu Pak Agung Purwoko, mengatakan bahwa perkembangan CBDC di sini masuk dalam arah kebijakan sistem pembayaran bank sentral. Dan juga perlu diketahui ya, untuk perkembangan atau untuk mengembangkan rupiah digital, Bank Indonesia juga telah meluncurkan proyek Garuda. Kapan itu untuk rupiah digital kemudian akan diterapkan? Nah, ini yang kami lakukan, yaitu melakukan semacam eksperimentasi. Nah, ini kata beliau ya dalam acara Texo Industri Finansial. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk daripada Bank Indonesia, atau beliau juga mengatakan Bank Indonesia mengembangkan rupiah digital seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital di dunia. Jadi Indonesia juga bisa melihat peluang dan juga mengikuti perkembangan yang ada. Tokenisasi atau dengan teknologi cryptocurrency menjadi isu yang terus dibahas. Dulu uang berdiri sendiri, sekarang dengan virtualisasi kripto ini kemudian membawa arah bagaimana menggabungkan antara uang dan juga use case dengan smart contract agar memberikan impact yang baik. Ini kata Agung. Jadi di sini daripada keunggulan blockchain cryptocurrency bahkan ditemukannya smart contract ya, itu juga bisa berdampak positif untuk industri keuangan perbankan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, dan kita juga bisa untuk mengadopsi. Sementara untuk pengembangan CBDC semakin bergeliat dijalankan oleh bank-bank sentral di dunia. Kemudian pelajaran kami lebih dari 86% ya untuk Central Bank Eksplorasi atau CBDC. Tidak hanya untuk retail tetapi untuk wholesale. Ini kata Agung. Kemudian sebelumnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hindarta di sini juga mengatakan untuk rupiah digital juga terus dikaji, termasuk dari sisi resikonya. Nah, kemudian di sini kami akses itu semuanya. Masukan-masukan juga kita perhatikan katanya ya kepada wartawan, kurang lebih di sini tanggal 15 bulan 11 2023. Nah, jadi di sini untuk daripada perkembangan Bank Indonesia, sekali lagi untuk CBDC ya, kita juga bisa untuk melihat pergerakan demi pergerakan meskipun dalam tahap eksperimen.
Filianingsih juga mengatakan untuk Bank Indonesia juga menerbitkan semacam konsultatif ya, atau konsultatif paper, dan juga menerima berbagai masukan dari stakeholder terkait dengan pengembangan CBDC atau disebut dengan rupiah digital. Kemudian untuk konsultatif paper juga menjelaskan desain dan juga pengembangan rupiah digital tahap immediate step, yaitu wholesale rupiah digital cash ledger, yang meliputi pengenalan teknologi dan juga fungsi dasar ya, seperti penerbitan, pemusnahan, dan juga transfer dana. Dampak dari penerbitan rupiah digital pada sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan juga moneter juga dibahas di dalam konsultatif paper tersebut. Kemudian meskipun begitu, untuk dana moneter internasional atau International Monetary Fund atau IMF dalam CBDC atau Central Bank Digital Currency Virtual Handbook juga menyoroti beberapa dampak dari perkembangan CBDC, yaitu tentang perubahan lingkungan makroekonomi yang disebabkan oleh CBDC diperkirakan bisa memperkuat saluran transmisi kebijakan moneter ya, jika CBDC dirancang dengan tepat. Kemudian IMF juga menyatakan pada tingkat kepemilikan CBDC yang moderat. Nah, efek dari transmisi kebijakan moneter juga diperkirakan relatif kecil ya pada masa normal. Kemudian untuk efek tersebut juga bisa menjadi signifikan dalam lingkungan dengan suku bunga rendah atau tekanan pasar keuangan di mana nilai CBDC itu akan meningkat. Nah, ini adalah semacam perkembangan CBDC. Kemudian di sini kita sedang mengalami semacam euforia ya, terkhusus dari kalangan pionir P-Network, yang mana di sini Korsem secara resmi kita juga bisa untuk menggunakan P-Network Coin ya untuk melakukan barter, terutama di sini bagi negara-negara yang sudah mengizinkan mengadopsi cryptocurrency ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk P-Network bisa digunakan untuk barter. Kemudian di sini juga ada berita yang bertolak belakang, yaitu datang daripada CEO JP Morgan. Lagi-lagi di sini bos. Nah, di sini untuk bos JP Morgan ya, tiba-tiba ingin kripto dibubarkan. Nah, di sini ada apa? Bos JP Morgan Jamie Dimon masih mengecam keberadaan industri mata uang kripto yang menurutnya memiliki rekam jejak kasus ya, terutama di sini untuk anti money laundering. Nah, itu adalah semacam isu-isu yang diarahkan untuk dunia cryptocurrency, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi juga ada semacam berita positif tentang kripto, kemudian juga ada berita yang negatif ya, atau isu-isu yang menerpanya. Terkhusus di sini yang terserang adalah semacam exchange ya, karena sekali lagi ketika terjadi transaksi yang sangat besar sekali, nah itu mungkin juga akan dicurigai. Padahal dalam dunia cryptocurrency menggunakan sistem blockchain itu juga bisa dilacak, meskipun bersifat rahasia itu juga bersifat transparan ya, yaitu addressnya itu bisa terbaca, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini bagaimana dengan pendapat rekan-rekan mengenai informasi dan isu-isu ya yang terjadi untuk akhir-akhir ini? Jadi juga ada berita positif dan juga ada berita negatif, kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan semacam informasi ya kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa selalu klik tombol petirnya, jangan lupa selalu bekerja ya untuk mendapatkan keuntungan. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, terima kasih.